Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahan Mubina, jurusan Ilmu Hukum, kelas 1A dengan NIM 1203050047, ingin mempresentasikan tentang mengenal hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian ilmu hukum. Yang kedua, sejarah ilmu hukum. Yang ketiga, sumber ilmu hukum. Yang keempat, beberapa konsentrasi ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, Netherlands, Indi. Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Menurut R. Suroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Abdul Qadir Muhammad, SH, hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Materi selanjutnya, sejarah ilmu hukum. Perjuangan kemerdekaan Indonesia paling tidak diawali pada masa pergerakan nasional yang diinisiasi oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian Serikat Islam, SI, kemudian Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama tahun 1926, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada masa menuju kemerdekaan inilah segenap komponen bangsa bersatu padu demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Tidak terkecuali santri, maka sudah tepat pada tanggal 22 Oktober nanti diperingati Hari Santri. Kaum santri bukan hanya belajar mengaji, akan tetapi juga mengangkat senjata demi mewujudkan kemerdekaan NKRI. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti satu, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu berarti bangsa Indonesia telah mengambil keputusan sikap politik hukum untuk menetapkan tata hukum Indonesia. Sikap politik hukum bangsa Indonesia yang menetapkan tata hukum Indonesia tersebut tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sikap politik hukum untuk memberlakukan hukum masa sebelum kemerdekaan juga dicantumkan dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Adapun ketentuan peralihan UUD RIS 1949 dimuat dalam pasal 192 yang menyatakan peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Ayat 1. Pelanjutan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada sebagai diterangkan dalam ayat 1 hanya berlaku sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan pemulihan kedaulatan, statut uni, persetujuan peralihan ataupun persetujuan yang lain yang berhubungan dan pemulihan kedaulatan, dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak berlawanan dengan ketentuan konstitusi ini, yang tidak memerlukan peraturan perundang-undangan atau tindakan-tindakan perjalankan ayat 2. Sedangkan ketentuan peralihan UUDS 1950 tercantum dalam pasal 142 menyebutkan bahwa peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini. Kemudian dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya UUD 1945, maka berdasarkan pasal 2 aturan peralihannya, segala peraturan hukum yang berlaku sebelum Dekret Presiden masih tetap berlaku, termasuk hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia. Hukum atau peraturan perundang-undangan meninggalkan pemerintah kolonial Belanda tersebut antara lain: 1. Reglement of the Rechterlijke Organisatie RO atau Peraturan Organisasi Peradilan OP. Algemene Bepelingen van Wetgeving AB atau ketentuan umum tentang perundang-undangan. Burgerlijk Wetboek BW dan Wetboek van Koophandel WVK. Kemudian Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering RV atau peraturan tentang acara perdata AP. Kemudian Wetboek van Strafrecht WVS atau KUHP diundangkan pada tanggal 1 Januari 1915 berdasarkan STB .1915-372 berlaku untuk semua golongan penduduk Hindia Belanda. Empat buah kitab undang-undang kodifikasi yakni RO, AB, BW, WVK berlakunya di Hindia Belanda pada tanggal 30 April 1847 berdasarkan STB 18723 untuk memungkinkan berlakunya hukum Belanda bagi golongan penduduk bukan Belanda Eropa. Oleh pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda atau yang disebut Indiens.
Stadregeling IS yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 melalui STB titik 1925 sampai 5577. Kitab-kitab hukum tersebut berlakunya di Hindia Belanda Indonesia didasarkan atas asas konkordansi atau asas keselarasan, artinya hukum yang berlaku di negara lain Belanda diberlakukan sama di tempat lain Hindia Belanda. Asas konkordansi ini diatur pada tanggal 131 ayat 2 IS. Maksud asas konkordansi tersebut adalah bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Hindia Belanda Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Berdasarkan pasal 131 ayat 2 IS tersebut, maka hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda dan orang-orang yang disamakan dengan golongan penduduk orang Belanda di Indonesia harus diberlakukan sama dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi, tidak ada perbedaan atau diskriminasi memberlakukan hukum antara penduduk di negara Belanda dengan penduduk di Hindia Belanda Indonesia. Mengenai pembagian golongan penduduk Hindia Belanda saat itu dan macam-macam hukum perdata dan dagang yang berlaku untuk masing-masing golongan penduduk diatur dalam pasal 131 dan 163 Indis Stadregeling IS. Pasal 131 IS berasal dari pasal 75 RR Lama STB 1855 sampai 2. RR singkatan dari Reglement op het Beleid der Regering van Netherlands Indie, disingkat Regeringsreglement. RR peraturan pemerintah. RR lama itu akhirnya diubah menjadi Indisich. Materi selanjutnya yakni sumber ilmu hukum. Sumber ilmu hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya, sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan meningkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu, sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Menurut buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia 2019 karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Jika aturan dilanggar, maka akan ada sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum formil meliputi beberapa hal seperti: pertama, undang-undang. Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengertian material, bukan hanya dalam arti formil. Kemudian, keputusan hakim. Keputusan hakim jurisprudensi, keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Kemudian, kebiasaan. Perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Keputusan hakim jurisprudensi, keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang
dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Kemudian traktat. Traktat perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat akan mengikat semua orang di negara yang membuat traktat. Perjanjian yang dilakukan dua negara disebut bilateral. Perjanjian lebih dari dua negara disebut traktat multilateral. Kemudian doktrin atau pendapat ahli. Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memilih pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sendiri digunakan dalam proses jurisprudensi. Kemudian beberapa konsentrasi di jurusan hukum. Yang pertama, hukum perdata. Yang kedua, hukum pidana. Yang ketiga, hukum tata negara. Yang keempat, hukum administrasi negara. Yang kelima, hukum acara pidana. Yang keenam, hukum acara perdata. Hukum perdata Indonesia salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum private atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum, misalnya politik dan pemilu. Hukum tata negara. Kegiatan pemerintah sehari-hari, hukum administrasi atau tata usaha negara, kejahatan hukum pidana, maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga. Negara sehari-hari seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitab undang-undang hukum perdata dikenal KUHP ER yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek atau dikenal dengan BW yang berlaku di Kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia dan wilayah jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kemudian yang kedua, hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana sanksi di Indonesia. Pengaturan hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material di Indonesia. Pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Kemudian yang ketiga, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga negara, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, sistem pemerintah, sistem pemilu, dan lain-lain dari negara tertentu, tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Kemudian,
Hukum tata usaha administrasi negara. Hukum tata usaha administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya terletak pada hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam keadaan yang bergerak, hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit. Kemudian hukum acara perdata Indonesia. Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara, berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu, misalnya Het Herzien Inlands Reglement atau HIR, RBG, RBRO. Kemudian hukum secara pidana Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara, berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU nomor 8 tahun 1981. Asas dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan pemerintah tertulis dari pejabat dan berwenang sesuai dengan UU. Kemudian asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana dari penyelidikan sampai dengan putusan hakim dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil. Kemudian asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna membela atas dirinya. Pasal 54 KUHP. Atas asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum. Pasal 64 KUHP. Terakhir, asas pembuktian, yaitu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 66 KUHP kecuali diatur lain oleh UU. Ya. Terima kasih. Mungkin ini presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.